Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan tak lupa, salam persaudaraan untuk dulur-dulurku PSHT. Kembali di channel saya, Asim. Di sini kita akan membahas tentang mengenai menjadi warga PSHT. Gimana sih caranya menjadi warga PSHT? Tapi sebelumnya saya membahas bahwasannya bulan Suro sekarang telah tiba, yakni bulannya para pendekar SH, entah itu SH Winongo atau SH Cerati. Dan berhubung saya di sini PSHT, saya akan bahas PSHT. Dan saya ucapkan selamat bagi TKP yang ada di pusat Madiun yang telah mengesahkan beberapa ribuan anggota warga baru PSHT. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih kuncinya menjadi warga PSHT itu, Mas. Di kalangan orang awam pasti kalau menjadi warga PSHT itu berpikiran itu sangat sulit, itu pasti. Tapi bagi kami seorang warga PSHT, menjadi warga PSHT itu sangatlah mudah bila mengetahui kuncinya. Itu kalau mudah bila kita mengetahui kuncinya. Kunci yang pertama menurut saya menjadi warga PSHT ialah niat. Satu, niat ya. Niat. Semua yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat. A'malun biniat. Ya, semua kegiatan itu harus diunsuri dengan niat. Sedikit cerita ya. Karena kalau kita hanya ikut-ikutan menjadi ikut-ikutan silat PSHT atau ikut-ikutan latihan, di tengah-tengahnya pasti kalau tidak diniati dengan sungguh-sungguh pasti akan protol keluar. Kalau tidak ada niat yang sungguh-sungguh, ya. Yang pertama niat yang pertama. Terus yang kedua, setelah niat ikuti latihan dengan semangat, harus semangat. Ikut SH Cerati itu harus semangat. Kalau ikut SH Cerati loyo, ya jangan harap menjadi warga PSHT. Oleh karenanya ikut latihan SH Cerati itu harus penuh semangat. Sudah tahu waktunya latihan harus semangat, gak boleh loyo. Itu kunci kedua. Terus yang ketiga, istiqomah, continue, terus menerus ikuti latihan. Maupun latihan pertama gimana kerasnya cuma segini-gini aja. Terus yang kedua, terus sampai hingga beberapa bulan pasti tak kerasa gimana latihan PSHT yang sesungguhnya. Apalagi step terakhir mau menjadi warga PSHT itu sangat-sangat harus semangat, harus continue, harus istiqomah dalam menjalani latihan untuk agar menjadi warga PSHT. Yaitu yang ketiga, istiqomah lur, harus istiqomah, benar-benar istiqomah. Terus yang keempat ialah dana ya, uang tentunya lah pasti.
Soalnya kita itu akan dijadikan anggota warga PSHT, yakni uang itu sendiri untuk pribadi kita, bukan untuk Mas Prati atau organisasi. Yang pastinya untuk bahan-bahan di pengesahan mesti mendapat baju sakral untuk diri kalian, untuk calon warga ya, dan banyak lagi lah. Pasti dana yang keempat ya. Yang terakhir dana lur. Oleh karenanya, jikalau dari kalian ingin mengikuti PSHT, ya siapkan keempat ini. Yang pertama niat, yang kedua semangat dalam berlatih, yang ketiga istiqomah, yang keempat dana. Dana ini yang paling penting asli, juga yang paling penting ya. Hanya kalau ikut PSHT, tak ikut latihan, mulai nabung di awal latihan, baru ikut nabung ya cukup. Kalau yang sekolah ya setengahnya dari uang saku itu ditabung. Katakanlah uang sangunya 10.000, tabung 5.000, atau enggak ya 2.000 lah minim. 2.000 terus 2.000 sampai 1 tahun itu sudah banyak dulu. Setahun atau enggak oh ya 1,5 tahun atau 2 tahun itu sudah banyak. Setahun untung lah buat tambahan dana pengesahan, atau kalau ada kenaikan sabuk kan bisa itu pakai uang itu. Jadi tidak membebankan orang tua ya, dana itu yang terlupa itu kan soalnya karena persoalannya dari calon warga PSHT itu dana. Oleh karenanya saya mengingatkan, kalau ikut PSHT jangan lupa untuk menabung ya, buat dana pengesahan atau buat dana kenaikan sabuk. Itu sekiranya 4 kunci untuk menjadi warga PSHT. Jikalau kalian yang belum ikut PSHT ingin mengikuti perguruan tercinta kami, yakni Setia Hati Teratai, maka lakukanlah 4 kunci ini. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kalian ingin menjadi warga PSHT, maka akan terjadi. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Arom wangine kembang nggugah kangen iki, koyo sliramu nyandeng rokok